Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Timotius Marpaung, dengan anggaran 063 dari kelas PWK Angkatan 2021. Kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi secara singkat pada pertemuan perkuliahan pekan ke-7, mata kuliah wawasan sosial budaya maritim, dengan topik suku Bajau. Suku Bajau sendiri pada zaman dahulu dikenal tinggal secara nomaden dan biasa bertinggal di wilayah pesisir pantai. Namun pada kenyataannya sekarang rata-rata suku Bajau, terutama di Indonesia, telah tinggal menetap. Suku Bajau tidak hanya terdapat di Indonesia, ada juga di Malaysia, ada Filipina, dan Thailand. Di Indonesia sendiri, suku Bajau tersebar di beberapa wilayah, seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah timur Indonesia lainnya. Menurut sejarah, asal-usul suku Bajau ini masih tidak diketahui. Namun, berdasarkan jejak sejarah yang telah diteliti oleh peneliti, bahwa suku Bajau ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan, yang hidup di lautan lepas dan mengembara sehingga sampai ke wilayah Indonesia. Suku Bajau biasanya memiliki sebutan selain itu adalah Bajau, Bajo, Bajau, Sama, atau Same. Suku ini memiliki keunikan. Mereka bisa mampu menyelam sedalam 70 meter dengan satu rekan nafas tanpa memerlukan bantuan baju menyelam ataupun alat pernapasan, dan mereka hanya menggunakan kacamata renang yang terbuat dari kayu yang dibuat secara sederhana untuk melindungi mata mereka dari air laut. Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari University of Copenhagen dan University of California mengatakan bahwa ukuran limpa yang dimiliki oleh masyarakat Bajau 50% lebih besar daripada masyarakat umumnya. Sehingga proses aliran darah yang membawa oksigen di dalam tubuh semakin besar, sehingga membantu mereka untuk menyelam sedalam 70 meter tersebut. Hal ini juga disebabkan akibat adanya perbedaan mutasi gen yang dimiliki suku Bajau dengan masyarakat atau manusia umumnya akibat adanya proses seleksi alam. Sejak lahir, suku Bajau memiliki perbedaan mutasi gen dengan manusia pada umumnya. Rata-rata orang Bajau berprofesi sebagai nelayan yang telah diteruskan tradisinya secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Suku Bajau, yaitu orang-orang tua suku Bajau, mengajarkan kepada anak-anaknya yang masih kecil teknik-teknik dasar seperti memancing, menyelam, maupun membawa perahu, sehingga anak-anak tersebut pada usia muda sudah memiliki kemampuan atau dasar untuk mengembangkan pada saat mereka telah dewasa. Suku Bajau memiliki sistem etika dan kebudayaan sendiri. Sistem tersebut menjadi pedoman hidup mereka dan mengarahkan kehidupan keseharian mereka dari generasi ke generasi. Budaya mereka mencakup berbagai aturan yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman hidup mereka dengan sepenuhnya bergantung kepada alam. Sebagai masyarakat pesisir, suku Bajau memiliki karakter keras, tegas, disiplin, terbuka, karena seluruh kehidupannya bergantung kepada lautan. Karakteristik kehidupan sosial budaya ekonomi mereka sangat dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kekuatan laut. Suku Bajau terkenal dengan pelaut ulung yang hidup matinya di atas lautan. Bahkan kehidupan mereka pada awalnya dihabiskan di perahu yang selalu mengarungi lautan. Perahu tersebut yang digunakan disebut dengan lepa atau sope. Karena kemajuan zaman dan kebutuhan ekonomi, kini sebagian masyarakat Bajau telah menetap di wilayah-wilayah, terutama di wilayah Indonesia. Sistem etika, adat, dan budaya terbukti mampu membuat masyarakat Bajau bertahan hidup selaras dengan kawasan pesisir maupun lautan, yang menjadi penghidupan dan sumber penghasilan mereka. Hingga sekarang, salah satu kearifan yang masih terjadi atau dilestarikan di suku Bajau adalah Bapongka atau Babangi biasa disebut. Bapongka merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya lautan sekaligus sebagai kegiatan perlindungan eksploitasi hasil tangkapan lautan mereka dalam jangka waktu tertentu. Bapongka dianggap sebagai elemen pengolahan sumber daya laut maupun sumber daya pesisir dengan tujuan yang keberlanjutan.
Bapongka atau babang ini biasa dilakukan secara berkelompok selama beberapa minggu bahkan bulan menggunakan perahu berukuran besar yaitu yang ukuran 4x2 yang disebut dengan lepa atau sope. Bapongka bagi masyarakat Bajo sendiri merupakan tali silaturahmi antar sesama anggota keluarga. Karena biasanya mereka mengajak anggota keluarga mereka ke laut bersama-sama dengan mereka untuk mencari tangkapan berupa hasil laut. Hasil laut tersebut jika mereka telah kembali akan dijual maupun akan sebagai bahan makanan yang diolah menjadi dendeng ikan yang biasanya mereka akan jemur pada saat mereka telah tiba di pesisir ataupun di atas karang dengan memperhatikan kondisi bahwa tidak merusak karang tersebut. Selain itu juga ada kerang-kerangan maupun hasil laut lainnya yang mereka simpan dan akan nantinya dijual ketika kembali dari kegiatan tersebut. Adapun aturan-aturan yang dalam tanda kutip memiliki pantangan di masyarakat Bajau atau tidak boleh dilakukan, seperti misalnya dilarang membuang beberapa air cucian, misalkan air cucian beras, arang kayu bekas memasak, ampas kopi, air cabai, air jahe, kulit jeruk atau air perasan jeruk, abu dapur, maupun puntung rokok. Sampah-sampah tersebut atau limbah-limbah tersebut akan dibuang ketika mereka kembali ke daratan. Nah, pantangan tersebut bagi masyarakat Bajo ini jika mereka melakukannya akan membuat hasil tangkapan mereka berkurang dan membuat datangnya malapetaka seperti misalnya angin kencang, ombak besar, dan munculnya hantu laut yang akan mempengaruhi tangkapan mereka. Nah, apabila tangkapan mereka berkurang, akibatnya itu hasil dari pantangan yang mereka langgar. Namun jika pantangan tersebut mereka telah jalan dengan baik dan tidak melakukannya, maka akan membantu mereka untuk memperoleh penangkapan yang banyak karena tidak melanggar tradisi yang mereka miliki. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.